Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya, saya Muhammad Hanif Amrullah, NPM 2021-22037 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Siliwangi. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan landasan dasar atau ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu penting bagi kita untuk memaknai juga mengamalkan setiap sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 1 Juni, kita sering merayakan hari kelahiran Pancasila. Tapi terkadang kita juga lupa untuk menelaah yang mana tidak hanya dari sisi seremonial perayaan hari kelahirannya, akan tetapi kita juga selayaknya perlu memahami Pancasila lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila ini, begitu juga dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Presiden Soekarno pernah menyebut dalam pidatonya bahwa Pancasila adalah filosofi Grundslag atau landasan dasar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai landasan dasar atau ideologi perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana Pancasila ini adalah salah satu bagian penting dari konsep dasar bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila sebagai landasan dasar atau ideologi bangsa harus dijadikan dasar dalam bersikap, bertingkah laku, entah itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Setiap sila dari Pancasila mengandung makna yang berbeda-beda. Sila-sila ini sangatlah penting kaitannya dengan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan memahami setiap maknanya, diharapkan kita juga bisa mengamalkan setiap sila dari Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya akan terwujud kehidupan yang rukun dan sejahtera. Oleh karena itu, mari kita simak apa saja makna dan bagaimana pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan. Bahkan, Indonesia mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Selain itu, nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan. Kita bisa mengamalkan sila ke-1 ini dengan hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini adalah mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana kita sebagai manusia harus saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera. Kita bisa mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Saling mencintai sesama manusia serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kita bisa mengamalkan nilai persatuan Indonesia ini dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta cinta tanah air dan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila keempat ini menunjukkan bahwa sikap demokrasi dan musyawarah merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik. Berkumpul dan berdiskusi menjadi solusi untuk setiap perbedaan atau pertentangan yang terjadi di kehidupan. Sila ini juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah dan konflik di masyarakat. Kita bisa mengamalkan sila keempat ini dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, serta musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lima. Sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ketahui bahwa sila kelima mencerminkan sikap keadilan sosial yang tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pelindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara, yang mana berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Kita bisa mengamalkannya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, serta suka memberi pertolongan kepada orang lain. Itulah beberapa makna Pancasila beserta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing sila dalam Pancasila mempunyai arti yang dalam dan bijaksana. Lebih dari itu, maka yang terkandung dalam Pancasila merupakan hasil musyawarah dan mufakat untuk menentukan dasar negara yang bisa menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga memuat nilai-nilai yang akan terus berlaku dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi dan diterapkan dengan baik oleh setiap masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.